Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Jaswari dari Pendidikan 5B. Pada mata kuliah kajian buku ajar kimia, saya akan menjelaskan beberapa materi dalam video ini. Bagi yang menonton, semoga bermanfaat video ini ya. Baik, pada pembahasan ini ada 3 materi yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu persamaan kimia. Dalam persamaan kimia ini saya akan membahas pengertian persamaan kimia, menuliskan persamaan kimia, menyetarakan persamaan kimia. Yang kedua ada konsep mol. Yang saya akan bahas dalam konsep mol ini adalah pengertian mol, hubungan mol. Hubungan mol ini dengan jumlah partikel, massa, volume gas, dan molaritas. Yang ketiga ada standar mol atau menggunakan tetapan Avogadro. Yang ketiga pembahasan yang saya jelaskan yaitu materi kadar zat. Pada kadar zat ini yang akan saya bahas adalah persen massa, persen volume, bagian per juta, fraksi mol, molaritas, molalitas. Persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia ini kita harus mengetahui dulu apa itu perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah suatu perubahan yang akan menghasilkan zat baru. Nah, dalam perubahan kimia ini banyak sekali kita lihat dalam lingkungan kita sehari-hari. Yang mana seperti pernahkah kita melihat kayu yang dibakar? Kayu yang dibakar akan berubah menjadi arang. Nah, itu yang disebut perubahan kimia. Yang mana kayu itu akan menghasilkan zat baru, yaitu arang tersebut adalah zat baru dari kayu tersebut. Nah, pada perubahan yang dihasilkan itu atau perubahan kimia itu bisa disebut reaksi kimia atau reaksi saja. Dalam perubahan kimia ini bisa kita lihat seperti perubahan dari wujud, suhu adanya gas, atau terbentuknya endapan, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk mempelajari persamaan reaksi ini ada tujuannya kita untuk mengetahui perubahan kimia itu yang bersangkutan reaksi kimia. Yang mana pada reaksi kimia ini yang akan dituangkan dalam persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi itu sendiri adalah persamaan yang menunjukkan rumus kimia, zat yang bereaksi, dan hasil reaksi. Nah, zat yang bereaksi itu disebut reaktan dan hasil reaksinya itu disebut produk. Nah, dalam persamaan kimia ini terdapat 5 bagian di dalam persamaan kimia atau bagian-bagian dalam persamaan kimia itu apa aja sih? Gitu. Bagiannya itu ada yang pertama rumus kimia. Rumus kimia itu yaitu rumus yang ada hasil reaksi dengan reaksinya. Reaksi ini zat-zat yang bereaksi. Zat-zat bereaksi terus akan menghasilkan hasil reaksi. Nah, itu yang di dalam adanya rumus kimia. Yang kedua ada wujud zat. Wujud zat ini ada beberapa wujud, yaitu gas, cair, padat, dan aqueous. Gas itu dilambangkan dengan G, cair dilambangkan dengan L, padat dilambangkan dengan S, dan aqueous itu dilambangkan dengan AQ. Pada wujud zat ini terletaknya di dekat di bawah senyawa yang dikurung kecil, yang mana fungsinya itu untuk mengetahui keadaan wujud zat saat reaksi itu. Yang ketiga, koefisien reaksi. Koefisien reaksi ini terletak pada di depan senyawa yang angka besar, yang mana pada koefisien ini berfungsi untuk menyetarakan atom-atom sebelum dan sesudah reaksi. Yang keempat ada angka indeks. Angka indeks ini angka yang kecil yang menjorok kepada di bawah atom atau ion. Angka ini berfungsi untuk menunjukkan jumlah atom atau ion dalam molekul atau senyawa seperti Al2SO4 3. Nah, Al2 itu mempunyai angka di indeksnya adalah 2 gitu, karena dia mempunyai Al2 gitu.
Yang terakhir adalah tanda panah. Tanda panah ini artinya atau menunjukkan hasil reaksi atau menghasilkan atau membentuk. Nah, itu gunanya adanya tanda panah. Penyetaraan persamaan reaksi kimia itu ada dua. Yang pertama langsung, yang kedua tidak langsung. Yang pertama langsung. Apa sih artinya langsung itu? Artinya yaitu melihat persamaan reaksi kemudian jumlah atomnya langsung bisa dipakai secara coba-coba. Cara ini disebut juga dengan cara menempa titik, biasanya digunakan untuk persamaan reaksi yang sederhana. Langsung ini itu kita mencoba-coba dalam persamaan reaksi kimia itu. Langsung kita mencobanya langsung gitu. Yang kedua, cara tidak langsung. Cara tidak langsung ini cara menyatakan persamaan reaksi kimia dengan menggunakan persamaan matematika, disebut dengan cara pemisalan. Cara pemisalan ini seperti misalnya jika dimasukin ini bisa nggak dia setara gitu. Langkah-langkah menyetarakan, yang pertama ada rumus kimia zat-zat terlibat dalam reaksi dengan menyediakan ruang kosong pada sebelah kiri setiap rumus kimia. Yang kedua, menyamakan jumlah atom-atom pada kedua sisi dengan menuliskan angka penyeimbang pada ruang kosong yang tersedia. Angka penyeimbang ini disebut sebagai koefisien reaksi. Yang ketiga, pengaturan koefisien. Pada kenyataan, setengah molekul tidak ada, yang ada satu molekul. Yang keempat, penulisan wujud zat. Wujud zat ditulis dengan singkat, kata sebagai huruf kecil dalam kurung setelah serangkai dengan rumus senyawa. Selanjutnya, penulisan persamaan kimia. Nah, pada penulisan persamaan kimia ini ada dua juga, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Kuantitatif dan kualitatif. Yang mana pada aspek kualitatif adalah aspek kualitatif yang diperlukan dalam memberi tanda simbol, sifat-sifat fisik dan reaksi dan hasil reaksinya gitu. Yang mana sifat-sifat fisik itu yang berupa wujud. Yang kedua, aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif ini aspek yang diperlukan dalam menyetarakan koefisien reaksi dan hasil reaksi berdasarkan hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa yaitu jumlah massa sebelum dengan jumlah massa sesudah reaksi itu sama. Berikut langkah-langkah dari penulisan persamaan reaksi kimia. Pada tabel kita bisa lihat sendiri. Yang pertama, langkah-langkahnya gitu, kita harus menuliskan rumus kimia. Dalam rumus kimia adanya zat reaksi dengan hasil reaksi. Yang kedua, tuliskanlah persamaan reaksinya. Yang ketiga, hitung jumlah atom setiap unsur. Untuk ini untuk berfungsi untuk menyetarakan persamaan reaksi. Setelah kita menyetarakan reaksi, maka tuliskan kembali persamaan reaksi tersebut dan kita tuliskan wujud zat masing-masing persamaan reaksi tersebut. Materi selanjutnya yaitu konsep mol. Pada konsep mol ini kita ibaratkan kepada makanan sehari-hari kita yaitu nasi. Nah, ketika kita logikakan, pada nasi terdapat banyak butir nasi yang kita makan setiap hari. Tentu saja tidak mungkin kita menghitungnya berapa butir dalam nasi tersebut. Cuman ketika kita menghitung berapa piring dalam sehari kita makan, tentu saja kita bisa menghitungnya. Nah, salah satu untuk menghitung berapa butir berapa butir terdapat dalam nasi tersebut yaitu dengan menghitung berapa jumlah piringnya gitu. Nah, pada mol ini diibaratkan dengan suatu zat yang mengandung jumlah partikel bermiliar-miliar dan
partikel zat tersebut tidak bisa kita hitung, sama sepertinya nasi tadi, karena partikel tersebut adalah kecil dan tidak dapat dihitung. Dengan cara mol ini atau dengan cara konsep mol inilah kita bisa dapat menghitung berapa partikel zat di dalam zat tersebut itu. Jadi mol merupakan suatu untuk memudahkan menghitung jumlah partikel suatu zat. Partikel yang jumlahnya bermiliar-liar disederhanakan dalam bentuk mol. Nah, pada mol ini terdapat hubungan, yaitu hubungan mol dengan jumlah partikel, massa, molaritas, dan volume gas. Yang pertama, hubungan mol dengan jumlah partikel. Hubungan mol dengan jumlah partikel ini berdasarkan perhitungannya dilakukan Johannes Smith pada tahun 1865. Para ahli menetapkan bahwa satu mol mengandung partikel zat banyak yang dikandung oleh 12 gram atom karbon. Nah, dari perjawaban tersebut diketahui bahwa dalam 12 gram atom C12 terdapat 6,02 kali 10⁻23 atom karbon. Walaupun angka 6,02 kali 10⁻23 dikemukakan oleh Johannes Smith, dalam kenyataannya terkenal sebagai tetapan Avogadro dengan lambang N. Jadi jumlah partikel dapat dihitung dengan mengaitkan mol dengan tetapan Avogadro. Jadi pada hubungan partikel ini yaitu dari jumlah partikel di dalam suatu zat itu berjumlah 12 gram atom C yang terdapat dari tetapan Avogadro atau atom karbon, yaitu 6,02 kali 10⁻23. Yang kedua, hubungan mol dengan massa. Pada hubungan mol dengan massa ini hubungannya yaitu pada suatu eksperimen dalam 12 gram karbon 12 terdapat 6,02 pangkat 10⁻23 atom karbon. Atom karbon ini jumlahnya 6,02 10⁻23 ini sama dengan 1 mol karbon, berarti 1 mol karbon itu memiliki massa 12 gram. Jadi hubungannya itu pada yang 6,02 kali 10⁻23 itu sama dengan 1 mol karbon. 1 mol karbon itu artinya atau memiliki 12 gram. Nah, 12 gram itu adalah massanya gitu. Hubungan mol dengan volume itu adalah dari rata-rata volume setiap 1 mol gas itu pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanannya 76 cmHg adalah 22,4 liter. Volume itu disebut molar gas. Di sini ada rumus-rumus dari hubungan mol tiap-tiap massa, molaritas, volume gas, dan jumlah partikel. Selanjutnya ada standar mol. Pada standar mol ini yang saya bilang tadi menggunakan tetapan Avogadro yang mana bernilai 6,02 kali 10⁻23. Nah, yang dengan rumus mol X sama dengan jumlah partikel X dibagi 6,02 kali 10⁻23. Jika itu ditanyakan mol pada ketetapan Avogadro itu menggunakan nilai 6,02 kali 10⁻23. Materi selanjutnya kadar zat atau konsentrasi larutan. Pada kadar zat ini atau konsentrasi larutan adalah menyatakan banyaknya zat larut yang terkandung dalam suatu larutan. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan sebagai angka banding banyaknya zat larut terhadap jumlah pelarut maupun jumlah larutan.
satuan-satuan konsentrasi larutan berikatan dengan sifat koligatif larutan, yang mana yang akan saya bahas. Persen massa, bagian per juta atau part per million atau BPC, fraksi mol, molaritas, dan molalitas. Nah, ini rumus-rumusnya. Yang pertama ada persentase massa. Rumus persentase massa, persen massa disama dengan massa zat terlarut dibagi massa campuran kali 100%. Yang kedua, persentase volume. Persentase volume yaitu rumusnya persen volume sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan kali 100%. Yang ketiga, per part million atau ppm atau bagian per juta atau ppc. ppc ini sama dengan massa zat bisa dibagi massa campuran kali 10⁻⁶. Yang keempat ada fraksi mol, yang mana rumusnya adalah X sama dengan N komponen dibagi N total. Yang kelima ada molalitas, mana molalitas ini rumusnya adalah M sama dengan jumlah zat terlarut dibagi massa pelarut. Yang keenam ada molaritas. Molaritas ini rumusnya adalah N1 dibagi liter larutan. Materi diskursesi soal. Pada diskursesi soal ini saya menganalisis persamaan reaksi yang dibahas adalah menyetarkan persamaan reaksi. Nah, pada diskursesinya kemampuan siswa kurang dalam mengkalikan angka indeks di luar kurung seperti SO4 3 kali dengan unsur di dalamnya. Nah, pada kenyataan itu, penyetaraan reaksi kimia itu kan dimulai dengan menambahkan koefisien yang paling sederhana. Penyetaraan reaksi kimia membutuhkan ketelitian tinggi dalam menyetarakan reaksi. Jadi, kesimpulannya, diskursesi ini siswa salah paham pada perkalian yang ada di luar kurung itu. Mungkin siswa beranggapan bahwa SI3 itu tidak dimiliki oleh S, tetapi hanya dimiliki oleh O aja, sehingga diskursesi ini salah. Kenyataannya kan bahwa S itu 3 itu termasuk S dari S juga. Maksudnya itu S mempunyai angka indeks 3 juga. Akan tetapi O memiliki angka indeks 3, tetapi dikalikan dengan 4. Jadi O memiliki angka indeksnya 12. Baik, sini saya akan menjelaskan soal-soal yang dalam PPT saya atau dalam makalah saya, yang mana pada soal ini saya ambil cuman satu dan saya jelaskan pada satu materi satu soal. Pada soal persamaan kimia saya akan menjelaskan cara umum untuk menuliskan suatu persamaan reaksi, dan di sini juga bisa langsung untuk menyetarakannya. Di sini ada soalnya, aluminium oksida dengan asam klorida membentuk aluminium klorida dan air. Nah, pada PPT yang saya telah buat, saya telah menyebutkan bahwa langkah-langkah menuliskan persamaan reaksi itu kita harus menentukan rumus kimia. Rumus kimia itu terdiri dari zat yang bereaksi dengan hasil reaksi. Nah, di sini kita tentuin ya, yang mana zat yang bereaksi dan yang mana hasil reaksi. Nah, di sini kita bisa dilihat pada aluminium oksida dengan, ada kata dengan ini artinya adalah bereaksi, zat yang bereaksi atau tambah, yang mana pada aluminium oksida ditambah dengan asam klorida, nah membentuk. Nah, dalam arti kata membentuk ini adalah hasil reaksi. Nah, di sini kita sudah mengetahui yang mana pada aluminium oksida dan asam klorida itu adalah zat yang bereaksi, dan
aluminium klorida dan air itu adalah suatu zat yang terbentuk atau hasil reaksinya. Nah, di sini kita harus mengetahui apa zat bentuk dalam suatu senyawa aluminium oksida dan asam klorida itu. Aluminium oksida bisa dibuat seperti bisa kita tuliskan. Aluminium itu adalah Al2O3 itu adalah aluminium oksida ditambah asam klorida. Asam klorida itu adalah HCl, membentuk adalah asam. Jadi di sini kita jangan lupa membuat suatu wujud zatnya ya. Pada AlO3 ini berwujud solid dan HCl ini berwujud aqueous, dan hasil reaksinya kita reaksikan Al dengan Cl, O dengan H membentuk H2O, air. Terus AlCl3, maka terbentuk AlCl3 yang berwujud aqueous dan terbentuk air. Di sini kenapa AlCl3 bisa dilakukan perkalian silang antara Al dengan Cl dan O dengan H akan membentuk H2O. Dikarenakan di soal sudah dikatakan hasil reaksinya adalah aluminium klorida dan air, maka kita tinggal membuat unsur apa yang aluminium klorida itu. Jadi unsurnya adalah AlCl3, senyawanya adalah AlCl3 tambah H2O. Jadi di sini sudah terlihat persamaan reaksi, maka langkah selanjutnya adalah penyetaraan dari persamaan reaksi. Tentu saja kita setelah membuat persamaan tentunya harus kita menyetarakan agar lebih sempurna. Pada Al, cara penyetaraannya dengan mudah, kita membuat dulu sisi kanan, sisi kiri. Pada kanan ini dan pada kiri ini. Dan pada kanan ini kita lihat Al ada berapa? Al ada 2 koefisiennya, dan di sini Al hanya cuma mempunyai 1. Maka indeksnya mempunyai 1. Dan di sini ada O3. O-nya ada 3 dan di sini hanya cuma 1. Dan pada H yang di kanan mempunyai 1 dan yang di kiri mempunyai 2. Dan Cl sendiri adalah Cl sendiri mempunyai 1, yang di kanan di sini mempunyai 3. Nah, kita lihat ya perbandingan antara kanan dan kiri. Tentu saja harus dilakukan penyetaraan karena semua unsur, karena pada Al 2:1, O3 banding 1, dan H1 banding 2, Cl1 banding 3. Tentunya saja tidak ada yang sama, makanya harus disederhanakan semuanya. Jadi kita lihat dari Al dulu. Al mempunyai 2 dan 1. Jadi di sini ada 2, tentunya di kiri harus ada tambahnya 2. Di sini kita buat koefisiennya jadi 2. Nah, jadi Al sudah mempunyai 2. Sini ya. Terus pada O lagi. O mempunyai 3. Di sini mempunyai 1. Tentunya saja yang harus kita tambahkan bukan di sini, karena di sini sudah mempunyai 3. Di sini. Di sini kita menambahkan di kiri 3. Nah, berarti O sudah setara dan H di sini mempunyai 1, di sini mempunyai 1. Di sini mempunyai 2 karena tadi ditambah O-nya 3, berarti koefisien H bertambah jadi 6 di sebelah kiri.
berarti 1/6. Nah, maka harus ditambah di bagian sini 6. Karena di sini udah mempunyai 6. Jadi di sini 6. Jadi sama-sama 6. Setara. Oke. CL di sini berubah jadi 6, bukan 1 lagi, karena nih dia mempunyai koefisien dari H. CL ini juga mempunyai 6, koefisien 6. Jadi 6, dan di sini CL-nya ada 3. Nah, sini CL-nya mempunyai 3. Jadi CL di sini sudah ada AL sudah ditambahkan 2, maka 2 kali 3 6. Jadi sudah 6 CL karena dia mempunyai koefisien dari 2. 2 kali 3 6. Jadi kita bisa membuat ulang persamaannya sebagai berikut. AL 2 O 3 S tambah 6 HCl aqueous, di hasil reaksinya adalah 2 HCl 3 tambah 3H2O liquid. Jadi inilah persamaan reaksinya yang sudah setara. Materi selanjutnya yaitu konsep mol. Pada konsep mol ini sebenarnya soal-soalnya mudah sekali, atau pembahasan soalnya sangat mudah, karena pada konsep mol ini diterangkan berbagai rumusnya untuk berbagai apa yang ditanyakan itu sudah ada, tinggal memasukin angka-angkanya saja. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan salah satu soalnya, yaitu pada keadaan STP. Nah, ini soalnya sebagai berikut. Tentukan volume dari 2 mol O2 pada STP. Nah, pada keadaan STP ini yaitu STP itu ini sudah ketetapan 2,4 liter. Pada soal biasanya disebutkan dan ada juga yang tidak. Nah, kita harus mengingatnya angka pada keadaan STP itu berapa. Nah, di sini sangat mudah, kita tinggal memasuki saja untuk menentukan volume pada STP, yaitu mol dari O2 dikali pada keadaan STP-nya. Nah, mol dari O2-nya sudah diketahui, yaitu 2 mol. Maka dikali pada keadaan STP-nya adalah 2,22,4 liter. Maka hasilnya adalah 22 mol kali 22,4, hasilnya 44,8 mol per liter. Yaitu pada kadar zat. Soal dari kadar zat adalah asam ascorbat atau yang lebih dikenal dengan nama vitamin C memiliki rumus kimia C6H8O6. Rumus strukturnya sebagai berikut nih. Di sini saya berikan gambar rumus dari struktur vitamin C. Nah, hitunglah presentasi komposisi dari unsur pembentuknya jika diketahui massa molar C 12,01 dan H 1,008 dan O 16,00. Nah, yang ditanya adalah presentasi komposisi dari unsur pembentuknya. Baik, di sini diketahui vitamin C itu strukturnya adalah C6H8O6. Nah, MR-nya diketahui C itu 12, H itu 1, O itu 16. Nah, yang ditanya itu persen dari C, H, dan O. Nah, kita harus terlebih dahulu mencari MR dari C6H8O6. C6H8O6. Di sini C itu mempunyai 6, maka
Maka 6 kali 12 ditambah 8 kali hanya 1 ya, dan ditambah 6 kali 16. Di sini gimana mencari MR? Kita harus mengetahui dulu koefisien dari C itu berapa, maka dikali dengan AR dari C itu berapa, H itu berapa, O itu berapa, masing-masing dikali, habis itu ditambah kayak seperti ini. 6, ini 6, C ini 6, punya 6 dikali 12 dari C ini, dan H 8 kali 1, O 16 kali 6 karena ada mempunyai 6, maka hasilnya adalah 176,124 gram per mol. Nah, sudah diketahui hasilnya, maka kita harus mengetahui persentase masing-masing dari C, H, dan O dengan rumus pada persen C dengan rumus 6 kali 12 MR dari C ya, 6 itu dia koefisiennya, gram per mol, dan dibagi hasil dari MR keseluruhan. MR keseluruhannya itu 176,124 gram per mol, sama dengan hasilnya ini kan habis ya, dikali 100% sama dengan ini kan habis, dan cari adalah persen, maka nanti simbolnya adalah persen. Jadi hasilnya 40,914%. ARH persen H tadi 1 kali H-nya berapa? 8 ya, 8 gram per mol per 176,124 gram per mol kali 100%. Nih, habis dibagi dulu baru dikali 100 ya. Hasilnya adalah 4,579%. AR O mempunyai 16 kali 6 gram per mol dibagi 176,124 gram per mol. Jangan lupa dicoret, habis itu kali 100%, mana hasilnya adalah 54,507%. Nah, yang diminta adalah persen dari C, H, dan O. Di sini tinggal menuliskan kesimpulannya. Jadi pada persentase ARC adalah 40,914%, dan persen H adalah 4,579%, persen O adalah 54,87%.